Hai sahabat-sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di channel Tutor. Di video ini saya akan membahas permainan catur yang sangat menarik yang dimainkan antara Michael Tal pegang buah putih melawan Johannesson pegang buah hitam di Riga 1959. Hal yang luar biasa tentang permainan ini adalah strategi putih menukar dua perwiranya dengan benteng hitam untuk memancing keluar raja hitam ke diagonal A2 F7 yang terbuka. Yang selanjutnya, Michael Tal melakukan pengorbanan pengalian atau decoy Crayfish. Langsung saja kita mulai. Michael Tal melangkahkan dengan D4, dijawab Johannesson dengan kuda F6, C4, C6. Ini pertahanan Slavia. Lalu Michael Tal menjawab dengan kuda C3, dijawab D5, kuda F3, G6, dan gajah F4. Hitam melanjutkan gajah G7, E3 untuk memberi jalan gajah F1. Rokade pendek, Michael Tal melanjutkan gajah E2. Ini pertahanan Slavia variasi Slaughter. Di sini hitam memilih bangunan yang solid, tapi punya kelemahan yaitu gajah G7 yang pasif karena terbentur pada pion D4 daripada putih. Untuk itu hitam mendobraknya dengan menjalankan C5. Meskipun ini kehilangan tempo, tapi perlu untuk mendobrak agar supaya gajah G7 ini bisa aktif. Michael Tal menjawab dengan D makan C5, menteri A5 dengan tujuan kuda ke E4 untuk ngepin kuda. Belum itu Michael Tal rokade duluan. Hitam melanjutkan D makan C4, dijawab gajah makan C4, menteri makan C5, dan lanjutannya adalah kuda E5. Di sini sepintas bahwa Michael Tal ingin melakukan pengorbanan yang biasa dilakukan di F7. Pengorbanan ini tidak akan terjadi jika hitam menjawabnya dengan benar, yaitu dengan kuda ke C6, lalu kuda A4, menteri A5, kuda makan. Meskipun hitam mendapatkan pion yang terisolir, tapi ini sebagai kompensasi yang cukup bagus karena bisa mengaktifkan gajahnya di G7. Tetapi hitam di sini melanjutkan dengan kuda B ke D7, dan ini memberikan Tal suatu inisiatif untuk melakukan pengorbanan berikut, yaitu gajah makan F7. Memang sulit untuk menyimpulkan bahwa pengorbanan ini sepenuhnya benar karena putih tidak mempunyai ancaman yang nyata dan hitam dengan mudah unggul dalam hal materi. Namun masalahnya perwira di sayap menteri hitam masih belum berkembang. Sedangkan perwira putih tempat secara ideal di tempat yang tepat. Dilanjutkan benteng makan F7, kuda makan benteng, raja makan kuda, menteri ke B3 skak, dan raja ke F8. Michael Tal melanjutkan dengan benteng A ke C1 dengan ancaman nanti kuda ke B5, dilanjutkan kuda ke C7 dan ke E6. Johannesson menjawab dengan A6. Mungkin pertanyaan yang bagus adalah menteri ke B6, tapi jawab menteri ke C4. Dalam posisi ini Michael Tal melanjutkan dengan
benteng FD1. Dia mengaktifkan semua perwiranya, dan sekarang persilapan langkah posisional dan ranking kombinasi yang imajinatif daripada Tal sudah terpenuhi. Kita melanjutkan dengan menteri ke A5. Lanjutan Michael adalah menteri ke C4. Pada saat kita menyerang dan belum ada target yang begitu jelas, kadang kita harus mencari suatu hal, kemungkinan yang baru, alternatif yang lain untuk menyerang. Dan di sini ditunjukkan oleh Michael Tal dengan langkah menteri C4-nya. Hitam menjawab dengan menteri ke F5. Jika dia melanjutkan dengan kuda ke C5, maka dijawab dengan B4. Atau jika kuda ke B6, maka benteng ke D8. Kita lanjutkan. Kita menjalankan menteri ke F5, maka putih menjalankan H3 untuk mengusir menteri putih. Lalu kuda ke E8, dan Michael Tal melanjutkan kuda ke D5. Hitam menjawab menteri ke E6. Jawab Michael Tal menteri ke B4. Dia punya target baru yaitu E7. Kita melanjutkan dengan B5, karena jika dia melanjutkan dengan gajah ke E5, maka putih bisa menjawab dengan benteng C4. Kita lanjutkan lagi. Hitam melanjutkan dengan B5, maka apa jawaban pada Michael Tal? Ya, dia lanjutkan benteng C6. Ini dinamakan pengorbanan umpan atau pengalian atau decoy skyface. Jelas dia tidak berani makan benteng karena ancamannya adalah menteri makan E7 skak dan dilanjutkan makan kuda. Johannesson melanjutkan menteri ke F7, kuda ke C7, makan dan makan. Ancaman makan kuda atau makan benteng. Kita menjaganya dengan menteri ke E6. Michael Tal melanjutkan benteng D ke C1 untuk mengincar gajah C8. Dilanjutkan kuda B6 untuk menjaga gajah C8. Dan langkah yang bagus dari Michael Tal, apakah Anda bisa menebaknya? Ya, Michael Tal menunjukkan dengan benteng makan E7. Jelas tidak bisa dimakan oleh menteri karena ancamannya adalah gajah ke D6. Hitam melanjutkan dengan kuda ke D5. Michael Tal melanjutkan benteng makan menteri, kuda makan B4, dan gajah ke D6. Hitam menyerah karena jika dia ke F7 maka skak, dia kembali dan baru dimakan. Hitam
unggul perwira secara materi dan juga secara position juga menang. Untuk itu hitam menyerah. Terima kasih telah menonton video channel YouTube Dr. Skak. Semoga bermanfaat dan Anda bahagia. Sampai bertemu di video saya selanjutnya.